kelompok 1 dimulai presentasinya. Baik. Ya, duluan mungkin ya. Ya, silakan. Ya, silakan kelompok. Ya. Saya yang nomor 1. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, pokoknya santai aja kita ngobrol sore hari gitu biar enak. Ya. Ya, Bu. Oke, silakan kelompok 1. Agak ganggu sebenarnya. Udah santai aja sambil ngopi, J. Ya, makasih Bu atas waktunya. Oke, silakan. Ya. Tugas dari makalah saya dari subtema yang diberikan Ibu kepada saya itu adalah Cirebon pra-Islam. Sebelum Halo. Ya, silakan. Ya. Sebelum lahirnya Cirebon sebagai kota seperti saat ini, Cirebon dulunya adalah sebuah pedukuhan. Ya, kemudian berkembang menjadi negari yang disebut negari Caruban. Lalu tolong dimatikan mic-nya. Ya, kemudian menjadi sebuah bermanifestasi menjadi kerajaan yang cukup terkenal saat itu di wilayah Nusantara yang disebut sebagai Kerajaan Cirebon. Lalu menurut Purwaka Caruban dari buku Purwaka Caruban Nagari karangan Arya Carbon, sebutan Nagari Caruban itu berasal dari istilah Sarumban yang berarti pusat atau tempat bercampurnya atau berkumpulnya penduduk. Kenapa demikian? Karena memang secara geografis Cirebon itu berada di wilayah pesisir yang kebetulan memiliki pelabuhan yang cukup terkenal saat itu. Pelabuhan itu disebut Pelabuhan Muara Jati. Nah, dari pelabuhan ini memang pelabuhan itu merupakan jalur perdagangan internasional, hingga banyak pedagang-pedagang dari luar termasuk negara Cina, India, bahkan negara-negara Arab pun sudah keluar masuk di pelabuhan ini. Lalu para pedagang-pedagang ini menetap dan bermukim di sana, kemudian membentuk komunitas-komunitas tersendiri. Nah, dari sinilah percampuran penduduk terjadi antara penduduk yang berbagai macam etnis itu dari luar, kemudian bercampur dengan penduduk lokal. Nah, istilah ini lalu muncullah istilah Sarumban. Artinya tempat pertempuran penduduk di situ. Kemudian pada perkembangannya Cirebon berubah menjadi Cirebon. Konon katanya Cirebon ini berasal dari kata Cairebon karena kebiasaan masyarakat sebagai nelayan di pesisir suka membuat makanan terasi, udang dan petis yang berbahan dasar air rebusan. Nah, air rebusan ini yang disebut dengan Cirebon. Kemudian berubah menjadi Cirebon. Menurut naskah Negara Kertabumi, sejarah Cirebon pra-Islam itu bisa ditarik di abad ke-3 sampai ke abad ke-4 Masehi. Ya, pada masa ini kerajaan Cirebon itu berada di bawah Kerajaan Tarumanagara. Ya. Di kala itu Cirebon telah berdiri Kerajaan Indraprastha di wilayah Sumber, kerajaan tertua di Cirebon, yang didirikan oleh Resi Sentanu, seorang resi pelarian dari India. Pada tahun 1302 penanggalan Jawa atau 1389 Masehi, di Pulau Jawa yang sekarang disebut Cirebon ada 3 daerah otonom bawahan Kerajaan Pajajaran yang diketuai oleh Mangkubumi, yaitu Singapura, Pesambangan, dan Japura. Setiap daerah ini memiliki pemimpin sendiri. Singapura dikepalai oleh Mangkubumi Singapura, Pesambangan
dikepalai oleh Ki Ageng Jumanjanjati, dan Japura dikepalai Ki Ageng Japura. Nah, dari ketiga daerah otonomi ini, salah satunya adalah Duku Pesambangan yang kemudian berubah menjadi Caruban, lalu berkembang menjadi kerajaan Cirebon. Wilayah Cirebon sebelum kekuasaan politik Islam dipimpin oleh Sunan Gunung Jati itu dibagi kepada dua wilayah, yaitu wilayah pesisir disebut dengan Cirebon Larang dan wilayah pedalaman disebut dengan Cirebon Girang. Nah, dari titik inilah Cirebon ini berkembang. Sebelumnya Cirebon Larang ini, dari titik inilah Cirebon ini berkembang menjadi pedukuhan Pesembangan, kemudian menjadi negara Caruban, lalu menjadi kerajaan Cirebon. Saya kira sampai di situ dulu, Bu, presentasi saya. Saya serahkan ke teman yang lain. Ke moderator. Bu siapa tadi? Bu Sri. Bu Siti. Dilanjutkan. Bu Siti Rohminati. Ya, terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini sebenarnya banyak yang sudah disampaikan oleh Bapak Rizal di subtemanya Pak Rizal ya. Ada asal muasal Cirebon, kota Cirebon, dan beberapa juga ada kerajaan-kerajaan yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal. Saya lebih spesifik aja, lebih ke kerajaan pra-Islam di Cirebon langsung mawon nggih. Yang pertama, sebelum kerajaan Cirebon menjadi kerajaan Islam, Cirebon telah memiliki sejarah panjang sebagai wilayah yang dikuasai oleh beberapa kerajaan. Berikut adalah sejarah lengkap kerajaan sebelum Islam di Cirebon. Yang pertama ada kerajaan Tarumanegara, yaitu pada abad ketiga hingga 4 Masehi, Cirebon merupakan bagian dari kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Pada masa itu di Cirebon telah berdiri kerajaan Indraprasta di wilayah Sumber, kerajaan tertua di Cirebon yang didirikan oleh Resi Sentanu, seorang resi Hindu pelarian Hindia yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizal juga. Yang kedua ada kerajaan Sunda. Pada abad ke-14, Cirebon menjadi bagian dari kerajaan Sunda. Pada masa itu, Cirebon merupakan daerah yang subur dan menjadi pusat perdagangan. Yang ketiga ada kerajaan Galuh. Pada abad ke-15, Cirebon menjadi bagian dari kerajaan Galuh. Pada masa itu, Cirebon menjadi pusat perdagangan dan kerajaan yang maju dalam bidang seni dan budaya. Yang selanjutnya ada kerajaan Pajajaran. Pada abad ke-16, Cirebon menjadi bagian dari kerajaan Pajajaran. Pada masa itu, Cirebon menjadi pusat perdagangan dan kerajaan yang maju dalam bidang seni dan budaya. Selanjutnya, ada kerajaan Banten pada abad ke-16. Cirebon menjadi bagian dari kerajaan Banten. Pada masa itu Cirebon menjadi pusat perdagangan dan kerajaan yang maju dalam bidang seni dan budaya juga seperti kerajaan Pajajaran sebelumnya. Selanjutnya ada kerajaan Cirebon. Pada akhir abad ke-15 Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah diangkat sebagai raja pertama di kerajaan Cirebon. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu anggota dari Wali Songo dan berhasil menyebarkan agama Islam di Cirebon. Pada masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati, kerajaan Cirebon menjadi masa kejayaan dan menjadi kerajaan Islam terbesar di Jawa Barat. Berarti menurut saya kesimpulannya kerajaan Cirebon bukan termasuk kerajaan pra-Islam di Cirebon. Pendirian dan silsilah raja kerajaan Cirebon, Pangeran Cakrabuana merupakan keturunan dari kerajaan Pajajaran. Ia adalah putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan istri pertamanya yang bernama Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa. Raden
Walang Sungsang, Pangeran Cakrabuana, memiliki 2 orang saudara kandung, yaitu Nyai Roro Santang dan Raden Kian Santang. Sebagai anak laki-laki tertua, seharusnya ia berhak atas kerajaan Pajajaran. Namun karena ia memeluk agama Islam yang diturunkan oleh ibunya, posisi sebagai putra mahkota akhirnya digantikan oleh adiknya Prabu Surawisesa, anak laki-laki dari Prabu Siliwangi, dan istri keduanya yang bernama Nyai Cantring. Ini mungkin sudah tidak masuk dalam subtema saya, nggih? Nggak apa-apa, Bu. Terusin Betul, aja. Anjir. Iya, terusin aja. Anjir. Ini dikarenakan pada saat itu abad 16, ajaran agama mayoritas di kerajaan Pajajaran adalah Sunda wiwitan, agama leluhur orang Sunda, yaitu Hindu dan Buddha. Pangeran Walasungsang akhirnya membuat sebuah pedukuhan di daerah Kebon Pesisir, mendirikan kuto kosek susunan tembok batu bata tanpa spasi, membuat Dalem Agung Pakungwati, dan membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Dengan demikian, Pangeran Walasungsang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon. Pangeran Walangsungsang yang telah selesai menunaikan ibadah haji kemudian disebut Haji Abdullah Iman. Ia lalu tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah kerajaan dari keraton Pakungwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Pendirian Kesultanan Cirebon memiliki hubungan sangat erat dengan keberadaan Kesultanan Demak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Monggo selanjutnya disambung teman saya, Pak Eko, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenankan Ibu, saya melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Rizal sama Ibu Siti ya. Meskipun berkaitan subtema saya yaitu pedukuhan alang-alang, itu tadi sudah banyak disinggung khususnya oleh Ibu Siti juga. Yang pada intinya bisa saya tambahkan bahwa pedukuhan alang-alang itulah cikal bakal perkembangan Islam di Cirebon, yaitu setelah Raden Walangsungsang itu beliau tersingkirkan dari kerajaan Pajajaran karena Islamnya itu, kemudian beliau mengembangkan sebuah daerah di pesisir Cirebon itu atau yang disebut Lemah Wungko atau Tegal Alang-alang itu, yang setelah kemudian daerah Tegal Alang-alang itu berkembang pesat, maka lama-kelamaan kerajaan Islam Cirebon itu berkembang dari situ. Yang juga saya tambahkan, yang kami dapati di sumber yang kami baca adalah bahwa Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah itu memang keponakannya Raden Walangsungsang, bahkan juga pada akhirnya menjadi mantu atau menantu. Nah, kemudian di masa pemerintahan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah itulah perkembangan Islam di Cirebon berkembang dengan sangat pesat, karena selain melalui dakwah juga melalui Kesultanan Islam di Cirebon tersebut. Demikian Ibu yang bisa sekedar kami sampaikan melengkapi dari tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal dan juga Ibu Siti. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok 2 saja. Silakan kelompok 2. Mas Rodi, ada?
Saya kelompok 3, Bu. Yang kelompok, oh sorry, Bu Mary, Bu Inaya sama Pak Saif. Bu Inayah, Bu. Ada saya aja, Bu. Oh, ada makalah kelompoknya kan, Bu? Ada. Ya, poin-poinnya aja. Berarti Bu Inayah mewakili teman-temannya Dewa. Itulah gunanya kelompok, tuh tugas kelompok gitu. Ya, Dorong silakan. aja, Bro. Iya, atau dibantu Pak Ujang. Saya pendengar setia aja, Bu. Oh iya, siap. Ayo, silakan Bu Inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok 2 akan mempresentasikan poin-poin yang ada di makalah kami yang berjudul Islam Membumi di Cirebon. Tapi setelah saya dengarkan tadi penjelasan dari kelompok 1 itu, ternyata memang hampir mirip, Bu, makalahnya itu. Ya. Dalam makalah kami itu ada 3 pembahasan poin utamanya. Yang pertama, Syekh Nurjati dan pesantren Pesambangan Jati. Yang kedua, lahirnya Cirebon. Dan yang ketiga, berdirinya Pakungwati. Untuk yang poin kedua, lahirnya Cirebon itu udah dijelaskan oleh kelompok 1 ya, Bu. Jadi mungkin tidak perlu lagi saya jelaskan. Saya ingin menjelaskan tentang Syekh Nurjati dan pesantren Pesambangan Jati. Sebenarnya Cirebon sudah memiliki padukuhan Islam pertama di Jawa Barat. Berarti bisa dikatakan bahwa Cirebonlah pintu gerbang masuknya Islam di Jawa Barat. Padukuhan Islam itu tidak jauh dari pelabuhan Muara Jati di Cirebon Girang. Maka sangat jelaslah bahwa pengaruh perdagangan internasional ini telah membawa dampak bagi sebagian besar masyarakat Cirebon hingga saat ini. Biografi Syekh Nurjati. Syekh Nurjati dikenal dengan tokoh perintis dakwah Islam di wilayah Cirebon. Beliau menggunakan nama Syekh Nurjati pada saat berdakwah di Giri Amparan Jati yang lebih terkenal dengan nama Gunung Jati. Sebuah bukit kecil dari 2 bukit yang berjarak 5 km dari sebelah utara kota Cirebon, tepatnya di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Syekh Nurjati lahir di Semenanjung, Malaka, pertengahan abad ke-14. Syekh Nurjati ketika lahir dikenal dengan nama Syekh Datuk Kahfi atau Maulana Idolfi Mahdi, putra dari Syekh Datuk Ahmad, seorang ulama besar. Syekh Datuk Ahmad, putra dari Maulana Isa, yang juga seorang tokoh agama yang berpengaruh pada zamannya. Syekh Datuk Ahmad mempunyai adik yang bernama Syekh Datuk Soleh, ayahanda dari Syekh Siti Jenar, Abdul Jalil. Jadi, Syekh Datuk Kahfi adalah saudara sepupu dari Syekh Siti Jenar. Maulana Isa adalah putra dari Abdul Qadir Kailani. Abdul Qadir Kailani adalah putra dari Amir Abdullah Hanuddin, keturunan Nabi Muhammad SAW, generasi ke-17 dari jalur Zainal Abidin. Syekh Datuk Kahfi memiliki 2 orang adik, yaitu Syekh Bayanullah yang mempunyai pondok di Mekah, yang kemudian jejak kakaknya yang kemudian mengikuti jejak kakaknya berdakwah di wilayah Cirebon. Serta yang kedua, yaitu seorang adik dari Syekh Datuk Kahfi, yaitu menikah dengan Raja Upik Malaka, yang mana buah dari perkawinan tersebut lahirlah seorang putri yang kelaknya nanti menikah dengan Dipati Unus dari Demak. Begitu. Kemudian Syekh Nurjati pergi berdakwah ke Pesambangan. Perkampungan yang dekat dengan pelabuhan Muara Jati disebut Pesambangan. Diceritakan dalam cerita Purwaka Caruban Nagari dalam sejarah Banten, juga dalam naskah Mertasinga, bahwa Syekh Nurjati atau Syekh Idolfi Mahdi mendarat di Muara Jati setelah pendaratan Syekh Kuro dan rombongan. Syekh Nurjati bersama rombongan dari Baghdad sebanyak 10 orang pria dan 2 orang perempuan tiba di Muara Jati. Rombongan ini diterima oleh penguasa pelabuhan Muara Jati, Ki Gedong Tapa atau Ki Mangkubumi Jumajan Jati sekitar tahun 1420 Masehi.
Syekh Nurjati mendapat izin dari Ki Gedeng Tapa untuk bermukim di daerah Pesambangan, yaitu sebuah bukit kecil yang bernama Giri Amparan Jati. Kemudian Syekh Nurjati mendirikan pondok pesantren pertama di wilayah Cirebon. Menurut guru besar sosiologi di IAIN Syekh Nurjati itu disebutkan, menurut Profesor Abdullah Ali, Syekh Nurjati adalah pendiri pondok pesantren pertama di wilayah Cirebon, yang mana lokasi pondoknya itu ada di area Bukit Pesambangan, yang kini itu di Desa Pertasinga atau Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Yang kala itu banyak ditumbuhi pohon jati. Di tempat itulah Syekh Nurjati mengajarkan Islam kepada murid-muridnya. Pondok pesantren Pesambangan Jati adalah pondok pesantren tertua di wilayah Cirebon. Saat itu masih bernama Nagari Singapura. Langsung saja ke kesimpulannya dari makalah ini. Cirebon adalah sebuah pedukuhan yang berkembang menjadi negeri, kemudian menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut merupakan bagian dari wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, yang mana batas wilayahnya itu ada di timur berbatasan dengan Brebes, selatan berbatasan dengan Kuningan, barat berbatasan dengan Majalengka, dan utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu. Cirebon pada awalnya adalah sebuah daerah yang bernama Tegal Alang-Alang, yang kemudian disebut Lemah Wungkuk setelah dibangun oleh Pangeran Walangsungsang, yang diubah namanya menjadi Caruban. Nama Caruban sendiri terbentuk karena di wilayah Cirebon dihuni oleh beragam masyarakat. Sebelum kerajaan Cirebon berdiri di bawah kekuasaan Sunan Gunung Jati, sudah ada pemukiman Islam di Cirebon. Kubu Cirebon yang diberi kuasa oleh Raja Pajajaran, yang menggambarkan bahwa tetap ada toleransi kepada para pedagang Muslim yang menetap di Cirebon hingga saat ini, akhirnya membaur dengan masyarakat Cirebon. Kuwu Cirebon pertama adalah Ki Gedeng Alang-Alang, dan berikutnya adalah Pangeran Cakrabuana sebagai Kuwu Cirebon kedua. Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya Kerajaan Cirebon di bawah Sunan Gunung Jati di Cirebon yang menyatukan wilayah Pesambangan dan Lemah Wungkuk di bawah kedaulatan Kerajaan Cirebon. Orang pertama yang mengenalkan Islam di Cirebon sebelum Sunan Gunung Jati adalah Syekh Idofi Mahdi atau Syekh Dahtu Kahfi. Siapa itu Syekh Dahtu Kahfi? Beliau adalah seorang tokoh alim yang merupakan guru Pangeran Cakrabuana, yang mana Pangeran Cakrabuana sendiri itu mendirikan pedukuhan di Tegal Alang-Alang sendiri itu atas perintah Syekh Nurul Jati atau Syekh Dahtu Kahfi. Kemudian Pangeran Walangsungsang mendirikan Keraton Pakungwati di Cirebon, yang mana Keraton Pakungwati itu sendiri dijadikan sebagai pusat pemerintahan di Cirebon. Kemudian selanjutnya pemerintahan tersebut dilanjutkan oleh keponakannya beliau, yaitu Syekh Gunung Jati, yang mana beliau juga seorang menantunya Pangeran Cakrabuana, begitu. Mungkin cukup itu saja, Bu, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Inaya. Itu apa, walaupun sendirian presentasinya sama bocil ya. Jadi itu. Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Dewa kan gak tetek jadi wong Cirebone kah. Ya, oke, selanjutnya kelompok 3, Pak Ahmad Rodi. Silakan. Beserta teman-temannya sampai Bu Rosnidar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bu dosen, Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenankan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah gabungan kami. Namun sebelumnya memang beberapa makalah ini saling overlap ya dengan kelompok yang lain, jadi nggak apa-apalah. Jadi kelompok 3 ini ada
saya sendiri Ahmad Rodi, kemudian Khairul Ramli, Bumiari, Muhammad Ridwan, Ahmad Fotoni, dan Mbak Putri Jayanti. Baik, langsung saja kita akan ke bagian dari subtema saya. Subtema saya pertama, Pak. Oh iya, Bu Rosnida juga, nggih. Mohon maaf. Nggih, sudah ada di makalah. Bentar. Ini, waduh, mohon maaf, ini ada kendala teknis. Ini apa namanya? Tidak terlihat ini saya. Bisa dilanjutkan Pak Khairul Ramli dulu atau Pak siapa? Ini kok apa namanya? Tidak terlihat ya, terlalu kecil saya. Atau di filenya Bapak dibuka, mungkin yang kemarin diupload di portal mungkin nampak lebih jelas, mungkin bacanya dari situ aja juga bisa. Coba dulu ya. Iya. Tadi gitu sudah aja. saya buka, tapi karena grogi mungkin malah ketutup. Nggak apa-apa Pak, santai, kita lagi sambil ngopi, saya juga sambil ngopi nih. Ya. Baik. Gugup Pak Ahmad Rodi nih. Iya, ini Pak Ujang. Waduh. Mana loadingnya lama lagi. Baik, teman-teman, untuk bagian saya sambil nunggu makalah saya kebuka, gitu. Itu di Cirebon di masa Syarif Hidayatullah, gitu. Kalau latar belakang dan lain sebagainya sudah teman-teman singgung tadi. Kemudian di masa Syarif Hidayatullah ini juga sudah banyak teman-teman singgung ya. Saya menambahkan sedikit saja penekanan barangkali bahwa era Syarif ini dimulai itu pada tahun 1979. Ini menjadi tonggak penting karena pada tahun itu penguasa Cirebon itu menyerahkan tampuk pimpinan kepada Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah itu adalah keponakan dan sekaligus sebagai menantunya. Okay. Jadi mulai saat itulah resmi kerajaan Cirebon itu atau Kesunanan Cirebon itu dimulai. Nah, hal-hal menarik setelah itu, setelah penobatan Syarif Hidayatullah menjadi kerajaan sendiri, memimpin kerajaan sendiri adalah beliau kemudian menjalin hubungan yang baik dengan kerajaan-kerajaan Islam. Nah, salah satunya adalah dengan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak waktu itu adalah didirikan oleh para wali karena hubungan baik, bersahabat. Kemudian beliau juga sering diundang ke Demak. Nah, pada saat diundang ke Demak untuk musyawarah untuk pembuatan Masjid Demak, Syarif Hidayatullah ini juga oleh para wali kemudian dinobatkan sebagai wali, ya, dikukuhkan menjadi wali, wali yang kemudian disebut sebagai Sunan Gunung Jati. Okay. Dari situ kemudian terbangun diskusi yang intens, kemudian tukar pikiran karena merasa senasib sama-sama memperjuangkan Islam di daerah Jawa Barat situ. Kemudian timbullah beberapa diskusi usulan dari para wali Songo itu yang kemudian menyarankan kepada Syarif Hidayatullah bagaimana kalau panjenengan itu tidak usah memberikan upeti kepada kerajaan Pajajaran gitu ya. Kemudian atas saran itulah kemudian pada tahun berapa? Sebentar ya. Pada 2 April 1482 Masehi, akhirnya Syarif Hidayatullah ini menyatakan
tidak akan mengirimkan upeti lagi, ya, karena ingin mendirikan kerajaan sendiri secara penuh, ya. Bagaimanapun, walaupun masih saudara, ya, masih keturunan dari sana, tapi kalau sudah menyatakan diri untuk membuat kerajaan sendiri, ya tentu saja ditanggapi dengan mengutus beberapa pasukan, ya, ini ada 60 pasukan untuk ke Cirebon, ya, untuk mengklarifikasi sekaligus kenapa kok tidak memberikan upeti lagi, begitu. Dan seterusnya, namun akhirnya ternyata yang diutus ke Cirebon itu malah masuk Islam dan membelot, ya, kemudian ikut ke Sunan Gunung Jati. Itu barangkali cerita sedikit tentang awal mula berdirinya kerajaan. Nah, dari catatan yang saya temukan, memang kerajaan Cirebon ini mencapai puncak kejayaannya itu kira-kira di masa Syarif Hidayatullah, ya. Karena di situ kerajaan Cirebon itu benar-benar menguasai perekonomian, ya, karena di situ tadi ada pelabuhan, ya, pusat ekonomi yang sekaligus menjadi jalan sutra itu, ya. Nah, kemudian dari sisi ekonomi menjadi maju, menjadi pusat peradaban, menjadi pusat perekonomian. Kemudian selain itu juga pada masa Syarif Hidayatullah ini kerajaan Cirebon itu menjalin hubungan baik dengan beberapa kerajaan Islam, ya, dengan Demak, dengan Campa, Malaka, Cina, India, Arab, dan lain sebagainya. Jadi Syarif Hidayatullah ini memang pemimpin yang visioner, gitu. Selain dia membangun ekonomi dengan pelabuhannya, kemudian membangun infrastruktur kerajaan, membangun kerajaan Pakungwati, itu ada beberapa tembok, istana, dan lain sebagainya dari sisi infrastruktur. Tapi dari sisi menjalin persahabatan dan hubungan dengan negara lain, dengan kerajaan lain juga dilakukan dengan konsisten, sehingga hubungan baik di luar negeri juga sangat baik. Kemudian yang pada masa Syarif Hidayatullah ini juga perkembangan penyebaran Islam sangat maju, ya. Jadi beberapa kerajaan kecil di sekitar Cirebon itu masuk Islam, kemudian menjadi agama Islam menjadi lebih berkembang di situ. Saya kira itu yang menarik dari sisi zaman Syarif Hidayatullah, ya, yang saya temukan. Kalau cerita latar belakang dan sebagainya sudah diceritakan sebelumnya. Nah, tadi saya kira itu saja. Terima kasih. Kami dari kelompok 2, kita lanjutkan mungkin di sub selanjutnya Pak Hairul Ramli tentang penobatan Panetep Panetogomo. Silahkan Pak Hairul Ramli untuk dilanjutkan. Ada enggak Pak Hairul Ramlinya? Ada ya? Ada Pak Hairul, monggo. Oke, silakan dilanjut Pak. Mau buka makalah dulu ya. Halo? Udah saya buka, Pak. Oh iya. Saya bacakan aja ya, Bapak ya. Silakan Pak. Kemudian Wali Sanga atau Wali Sanga, kebetulan saya belum belum terlalu paham tentang tentang kerajaan di Cirebon, menganugerahi gelar kekuasaan kepada Susuhan Jati menjadi penetep bacaannya Pantagama Rat Muda Bumi Jawa Kluwon, penetep Pantagama kawasan Sunda di Bumi Jawa Barat. Ya, berkedudukan di negeri Cirebon
karena tanpa persetujuan pemerintahan pusat, Pakuan Pajajaran Sri Bunda Maharaja mengutus Temunggung Jagabaya bersama pasukan pengawalnya untuk menertibkan dan mengatasi keadaan di Cirebon. Ketika Tumung Agung Jagabaya beserta pasukan pengawalnya tiba di Cirebon, mereka disergap di Gunung Sembung oleh pasukan gabungan Cirebon Demak yang dipimpin oleh Sanipati Demak Padilah Khan. Nah, Temung Agung Jagabaya dan pasukan pengawalnya akhirnya masuk agama Islam karena Temung Agung Jagabaya serta pasukan pengawalnya lama tidak kembali ke Pakuan. Sri Baduga Maharaja segera mempersiapkan angkatan perang besar kerajaan Sunda Pajajaran. Akan tetapi niatnya untuk menyerang Pangkungwati Cirebon dapat dicegah oleh penasihatnya Ki Purwagalih. Ki Purwagalih mengingatkan kepada Prabu Siliwangi bahwa yang pertama adalah Sarip Hidayat adalah cucunya sendiri dari Laras Santang. Kedua, Sarip Hidayat adalah menantu paling sungsang atas pernikahannya dengan Pangkuwati, dan yang ketiga penobatan awal Sarip Hidayat atas kehendak Pangeran Jangkabuana, putranya sendiri. Nah, itu aja, Pak, dari saya gitu, Khairul Ramli. Mungkin selanjutnya silahkan teman-teman. Ya, bisa dilanjutkan dengan Bu Miari. Tatah Petitih Sunan Gunung Jati. Monggo Bu Miari dilanjutkan. Poin ketiga tentang petatah petitih. Petatah petitih artinya adalah salah satu bentuk sastra lisan yang berbentuk puisi ataupun berisi kalimat ataupun ungkapan yang mempunyai arti tersendiri, mengandung makna yang dalam, luas, halus, seperti kiasan ataupun peribahasa, seperti itu. Ya, yang pertama itu saya baca di buku aja ya. Maaf. 40 wasiat Gusti Sinuhun. Yang pertama itu tentang keberagaman. Saya ambil salah satu saja. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin, yang artinya aku titip tajuk dan fakir miskin, yang artinya untuk tetap memperhatikan keadaan fakir miskin yang ada di sekitar kita. Kemudian tentang kedisiplinan, aja nyindah janji mubarang, yang artinya jangan mengingkari janji ketika kita sudah berjanji. Dan kemudian ada etika, mulyaaken ing tetamu, atau yang artinya menghormati tamu. Selanjutnya ada kehidupan bersosial. Saya ambil aja kunga layaran ing lautan, jangan berlayar ke lautan jika tidak mempunyai persiapan yang matang. Maka ketika kita mempunyai ambisi harus dibarengi dengan persiapan yang matang, seperti itu. Selanjutnya tentang kedewasaan dan kematangan. Ada di poin 11 itu, yen kaya dan luhur. Jika kaya kita harus tetap dermawan, itu salah satunya. Ada lagi ini yang 40 wasiat Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati kepada anak cucu turunnya, ini sudah berbentuk bahasa Indonesia, bisa dibaca masing-masing. Ini saya dapatkan di buku ini karya Suteja, Cirebon Studies, dan pembeliannya di waktu semester 2 kemarin. Mungkin itu saja dari saya, monggo silakan dilanjut yang lainnya. Pak Ridwan selanjutnya. Pak Ridwan bisa dilanjutkan. Baik,
Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk melanjutkan daripada presentasi kelompok 3, saya mengambil bagian poin nomor 4 khusus pada subbab saya, yaitu menjangan wulung dan azan fitu di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Jadi sejarah tersebut berawal dari seorang yang bernama Haji Menjangan Wulung, yang mana digambarkan menurut beberapa referensi dia adalah termasuk orang yang baik, ya. Bahkan kalau sejarahnya walaupun tidak pas, ya, tapi ada sejarah yang mengatakan bahwa dia juga adalah anak angkat daripada Sunan Gunung Jati. Namun setelah istri daripada Sunan Gunung Jati itu melahirkan anak kembali, sehingga terjadilah rasa rasa tidak senang atau kecemburuan sosial kepada adik tirinya. Kemudian azan fitu sendiri pertama kali dilakukan pada zaman Sunan Gunung Jati atau yang disebut dengan Syekh Syarif Hidayatullah, salah satu istri yaitu Nyi Mas Fangungwati yang merupakan putri Mbah Kawu Cirebon, Pangeran Cangkrabuana, terkena wabah penyakit. Wabah itu juga menyerang sejumlah warga Cirebon di sekitar keraton. Beberapa upaya dilakukan untuk menghilangkan wabah tersebut, tetapi hasilnya selalu berujung kegagalan. Jadi akibatnya banyak rakyat Cirebon yang meninggal jatuh sakit. Kemudian setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Syekh Syarif Hidayatullah atau yang disebut dengan Sunan Gunung Jati mendapatkan petunjuk bahwa wabah di tanah Cirebon atau Cirebon tersebut akan hilang dengan cara mengumandangkan azan yang dilantunkan oleh 7 orang sekaligus. Sunan Gunung Jati akhirnya berikhtiar dengan bertitah kepada 7 orang agar mengumandangkan azan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa sebagai upaya untuk menghilangkan wabah tersebut. Aksi menduduki Momolo itu terus dilakukan selama sekitar 7 bulan. 7 bulan lamanya. Karena masyarakat mulai dilanda ketakutan, Sunan Gunung Jati mencari cara agar Haji Menjangan Wulung yang menyebarkan wabah tersebut tidak mengganggu lagi. Adapun caranya adalah dengan memerintahkan 7 orang muazin mengumandangkan azan secara bersamaan. Hasilnya entah mengapa sejak saat itu Haji Menjangan Wulung itu tidak lagi mengganggu. Dan hingga sekarang setiap ibadah sholat Jumat ada dikumandangkan azan yang dilakukan oleh 7 orang muazin sekaligus berbaju putih secara bersamaan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Kemudian dalam salah satu versi Babat Cirebon ditulis oleh Pangeran Sulaiman Sulendraningrat saat Sunan Gunung Jati memberikan titah 7 orang sekaligus melantunkan azan ketika waktu subuh, suara ledakan dahsyat terdengar dari bagian kubah Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon yang dibangun pada tahun 1480 Masehi. Ledakan itu membuat Menjangan Wulung yang berdiam diri di kubah menjadi terluka. Sementara kubah Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon terpental hingga ke Banten dan menumpuk di kubah Masjid Agung Serang Banten. Jadi oleh karena itu hingga saat ini Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon tidak memiliki kubah. Sementara Masjid Agung Serang Banten memiliki 2 kubah. Kemudian Nurdin yang merupakan wartawan senior Des Budaya lebih menafsirkan bahwa 7 muazin tersebut sebagai cermin dari majemuknya mazhab Islam di Cirebon. Azan fitu adalah merupakan hasil daripada ijtihad para ulama dahulu untuk menghilangkan wabah penyakit. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada subbab saya, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan-rekan selanjutnya. Itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, langsung dilanjutkan dengan Pak Fatoni. Monggo Pak Fatoni, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua dan Ibu dosen. Saya akan melanjutkan dengan subtema yaitu Sri Kandi Cirebon atau Nyimas Gandasari. Tapi mohon maaf ini lagi pegang momongan ini. Oke, baiklah, ringkas saja. Nyimas Gandasari dikirim oleh Sri Mangana untuk berunding dengan Raja Galuh. Kemudian Nyimas Gandasari berhasil menemui Prabu Cakraningrat dan mengambil kandaga emas berisi abu jenazah guru Prabu Cakraningrat yang dimasukkan ke dalam cubuk emas berbentuk ular yang disebut dengan urai emas. Kemudian Nyimas Gandasari menyamar sebagai penari ronggeng yang wajahnya sangat cantik hingga mampu menaklukkan Prabu Cakraningrat dan membawa lari pusaka kerajaan Galuh. Kemudian Nyimas Gandasari juga dipercaya bernama Asli Mutmainnah atau Nyi Mutmainnah, merupakan putri angkat Raja Caruban Larang, Sri Mangana. Fisiknya memiliki tinggi melebihi rata-rata gadis Sunda kebanyakan. Matanya bulat, indah dengan bulu mata lebar, wajahnya juga bulat dan hidungnya mancung. Dari ibunya, Nyimas Gandasari mewarisi darah Hindustan dan Mongolia. Kemudian leluhurnya adalah keturunan Genghis Khan, penakluk Hindustan dan pendiri dinasti Mughal. Sedangkan dari ayahnya, Nyimas Gandasari mengalir darah Arab Hindustan Kampa. Darah Kampa berasal dari nenek sang ayah, seorang muslimah asal Kampa yang tinggal di Malaka. Kemudian Nyimas Gandasari biasa menggunakan pakaian warna hitam lengan panjang dengan kain penutup tubuh hingga bawah. Pada dadanya selalu nampak keris yang siap dihunus kapan saja. Tidak hanya cantik, Nyimas juga jago silat. Menurut cerita rakyat Caruban Larang, Nyimas Gandasari merupakan anak Syekh Datuk Soleh yang diangkat anak oleh Raja Caruban Larang untuk dijadikan panglima perang melawan Galuh Pakuan. Sedangkan Nyimas Gandasari untuk dijadikan panglima perang melawan Galuh. Sedangkan menurut cerita rakyat Galuh Pakuan, Nyimas Gandasari disiapkan sebagai alat merebut tahta Pakuan Pajajaran yang merupakan hak Ratu Aji Surawisesa, sang putra Prabu Guru Dewata Prana dari Permaisuri. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, yang bisa saya ceritakan tentang Nyimas Gandasari. Bisa dilanjutkan ke teman-teman yang lain, dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati. Demikian presentasi kami dari kelompok 3. Banyak kekurangan, kami mohon maaf kepada Bu dosen, namun bimbingannya. Bagi saya pribadi, tugas makalah ini masih ada 2 loh Pak. Dan... Masih ada lagi? Masih. Monggo, dilanjutkan. Putrinya ada Ibu. Macan Ali punya iya. Bu Putri Jayanti, sama Fathahilah dan Jayakarta punya Bu Rosnidar. Oh iya, cuman betul. Putrinya izin Bu, ada kegiatan Bu Putri izin kayaknya Bu. Bu Putri Oh iya, nggak izin tuh apa-apa. di grup. Ya, oh iya, kalau misalkan izin boleh bisa membacakan biar info tentang Macan Ali itu bisa masuk ke teman-teman gitu. Monggo Ya. siapa aja dari kelompok 3 ini. Ya, silakan diatur Pak kembali. Ahmad Robi aja. Waduh, saya sebelumnya belum baca. Monggo. Saya baca aja ya. Ya, monggo. Bu Miari aja. Ya, saya baca presentasinya.
Bendera Cirebon yang bernama Macan Ali itu tidak hanya berfungsi sebagai lambang atau simbol Kesultanan Cirebon, tetapi juga dipandang sebagai benda regalia. Bendera yang diberi nama Macan Ali itu dibuat oleh Syarif Hidayatullah sebagai lambang kerajaan dan semangat perjuangan Islam. Bendera kebesaran Kerajaan Cirebon, sisa peninggalan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, sejak abad ke-16 belum diketahui keberadaannya. Bendera dengan corak penuh dengan kaligrafi Arab itu belakangan menjadi pertanyaan sejumlah sejarawan. Pasalnya bendera yang kini berada di Kesultanan Cirebon itu diragukan keasliannya. Lantas di mana bendera dengan dominasi warna biru putih itu? Menurut penata kebudayaan Kesultanan Cirebon, Bambang Irianto, bendera itu kini berada di Rotterdam, Belanda. Keberadaan bendera itu di negeri kincir angin tersebut lantaran Belanda memang menginginkan bendera itu sejak lama. Bendera Cirebon yang bernama Macan Ali itu tidak hanya berfungsi sebagai lambang atau simbol Kesultanan Cirebon, tetapi juga dipandang sebagai benda regalia. Bendera yang diberi nama Macan Ali itu dibuat oleh Syarif Hidayatullah sebagai lambang kerajaan dan semangat perjuangan Islam. Secara tidak langsung katanya merupakan motivator dari pembangkit semangat perjuangan Islam. Ia pun tak menampik jika bendera itu memiliki kekuatan magis kuat yang dipercaya dapat menolak bala. Benda itu dipercaya dapat mendatangkan kelebihan, Pak. Belum sampai, Pak, mundur ya. Benda itu dipercaya dapat mendatangkan keselamatan atau kebaikan bagi seseorang atau masyarakatnya. Menurutnya, benda Macan Ali bahkan sempat dibawa Fatahillah atau menantu Syarif Hidayatullah dalam peperangan merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis pada tahun 1527 Masehi di bawah pimpinan Fatahillah Khan. Ketika dirawat Keraton Kanoman oleh Sultan Anom dipinjamkan ke Sultan Mangkunegara Surakarta untuk menolak bala mengusir penyakit Sultan Mangkunegara. Atas kondisi itulah pemerintah Belanda menganggap bendera Cirebon memiliki potensi sangat membahayakan hingga akhirnya dirampas dan hingga kini tersimpan di Museum Rotterdam, bilangnya. Bendera itu pun kini ada pula di Cirebon, tepatnya di Museum Tekstil. Meskipun begitu, belum diketahui bendera yang mana yang asli. Apakah yang berada di Rotterdam ataukah di Museum Tekstil. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Sindo News, bendera yang berada di Rotterdam terdapat tulisan Bismillah dalam panji tersebut dan ayat-ayat Al-Quran untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu terdapat 2 bintang yang mengandung 8 sisi yang melambangkan Muhammad dan Fatimah. Ciri selanjutnya di antara Bismillah dan 2 bintang terdapat 2 gambar singa kecil dan besar dan pedang bercabang 2 yang melambangkan pedang Zulfikar milik Imam Ali. Setelah Zulfikar terlihat singa besar yaitu Asadullah alias singa Tuhan. Di dalam bahasa Indonesia singa Ali diterjemahkan dengan Macan Ali. Yang terakhir di dalam panji ini tergambar 5 orang manusia suci sebagai sumber petunjuk dan hidayah. Raja-raja Islam Jawa sangat meyakini hakikat Nur Muhammad sehingga dalam setiap peperangan selalu mengharapkan keberkahan. Karena itu logo-logo Ahlul Bait selalu tampak dalam setiap bendera raja-raja Cirebon. Sementara menurut sejarawan Dr. Andes Tawaluddin Haris, Macan Ali yang merupakan koleksi Museum Tekstil berukuran 310 x 196 cm dan merupakan pemberian Kanjeng Gusti Putri Mangkunegara ke-7. Pada bendera tersebut terdapat 3 gambar macan yang disamarkan dengan tulisan kaligrafi Arab, pedang bermata 2, bintang bersudut 5, dan inskripsi dari kitab suci Al-Quran, ujar Tawaluddin. Inskripsi di sisi atas merupakan surat Al-Ikhlas, sisi bawah surat Al-An'am, sisi kiri terdapat surah Al-As-Saff, dan sisi kanan surah Al-Fatihah. Sementara hewan macan yang kemudian oleh masyarakat Cirebon dikenal dengan motif Macan Ali dibuat dengan teknik stilasi atau penyamaran.
berupa 2 kalimat syahadat. Di negara Persia, Iran, kalimat-kalimat yang mengagungkan Sayyidina Ali dibentuk dalam wujud singa dan di Cirebon dalam bentuk macan. Bisa jadi konsep macan Ali merupakan adaptasi pengaruh budaya Persia dengan kondisi lokal mengingat agama Islam dibawa ke Indonesia tidak langsung dari Arab tapi dari Iran atau India, ujar Tawaludin. Sudah, silakan dilanjut Bu Rosnidar. Ya, terima kasih Bu. Fatahillah dan Jayakarta. Fatahillah atau Paletehan merupakan panglima pasukan kerajaan Demak Cirebon yang memimpin penaklukan Portugis di Sunda Kelapa pada tahun 1527. Setelah mengusir Portugis, ia mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang berarti kota kemenangan. Nama Paletehan didapat dari Portugis bernama João de Barros dalam bukunya yang berjudul Décadas da Ásia. Kendati demikian, asal-usulnya masih diperdebatkan oleh para ahli hingga saat ini. Ada yang menganggap bahwa Fatahillah dan Sunan Gunung Jati adalah orang yang sama. Benarkah Fatahillah merupakan orang yang sama dengan Sunan Gunung Jati? Asal-usul Fatahillah terdapat banyak pendapat dan riwayat yang dikemukakan oleh para sejarawan. Salah satu pendapat mengemukakan bahwa Fatahillah berasal dari Pasai, Aceh Utara, yang memilih untuk pindah ke Mekah setelah tanahnya dikuasai Portugis. Setelah beberapa tahun di Mekah, Fatahillah kembali ke tanah air, tetapi bukan ke Aceh, melainkan ke Jawa, tepatnya di Kerajaan Demak. Selain itu, ada pendapat yang meyakini bahwa Fatahillah adalah keturunan raja dari Arab dan masih keturunan Nabi Muhammad yang kemudian menikahi putri Raja Pajajaran. Pendapat lain menyebutkan bahwa Fatahillah lahir pada tahun 1448 dari pasangan Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda dan Nyai Rara Santang. Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda disebut sebagai pembesar Mesir keturunan Bani Hashim. Sedangkan Nyai Rara Santang adalah putri Raja Pajajaran, Raden Manah Rasa. Hubungan keluarga, banyak yang meyakini Fatahillah merupakan menantu dari Sunan Gunung Jati. Terlepas dari perdebatan asal-usulnya, Fatahillah diakui sebagai panglima perang yang berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Para sejarawan berpendapat bahwa Fatahillah menginjakkan kakinya di Jawa pada tahun 1525, tepatnya di Tanah Sunda. Kedatangannya disambut baik oleh Raja Sunda, Prabu Surawisesa, yang dikenal oleh Portugis sebagai Raja Samio. Kerajaan Sunda pada saat itu telah melakukan kerjasama dengan Portugis guna melegitimasi kekuasaannya di Sunda Kelapa dari kekuatan politik Islam di Jawa Tengah atau Mataram. Namun, Fatahillah menilai bahwa kehadiran Portugis di Sunda Kelapa merupakan ancaman bagi seluruh wilayah Nusantara, terutama Jawa. Fatahillah kemudian pergi ke Demak dan mengabdikan dirinya kepada Sultan Trenggono, penguasa kerajaan Demak saat itu. Selain itu, Fatahillah juga diberikan kekuasaan terhadap ribuan prajurit untuk mengislamkan Sunda dan merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Dalam perjalanannya ke Sunda Kelapa, Fatahillah singgah di Kesultanan Cirebon untuk menggabungkan kekuatannya. Fatahillah diperkirakan membawa 20 kapal yang mengangkut sekitar 1.500 pasukan di bawah pimpinannya. Ketika pasukannya berhasil mengalahkan Portugis dan menguasai Sunda Kelapa. Setelah berhasil mengusir Portugis, Fatahillah kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Penaklukan tersebut pada tanggal 22 Juni 1527 kemudian diperingati sebagai hari jadi hubungan dengan Sunan Gunung Jati. Sejarawan seperti Slamet Mulyana dan Husein Jayadingrat berpendapat bahwa Fatahillah dan Sunan Gunung Jati merupakan orang yang sama. Mereka meyakini bahwa Fatahillah selain sebagai penakluk Sunda Kelapa, juga sebagai seorang pendakwah agama Islam di Cirebon hingga akhir hayatnya pada tahun 1570. Namun, pendapat itu dibantah bahwa Fatahillah dan Sunan Gunung Jati merupakan dua orang yang berbeda.
Hal ini dibuktikan dengan adanya makam Fathahillah dan Sunan Gunung Jati yang berada di lokasi berbeda. Selain itu, pendapat terkait sepak terjangnya juga berbeda. Fathahillah dikenal sebagai seorang panglima perang Demak, sedangkan Sunan Gunung Jati adalah anggota dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Ketika Sunan Gunung Jati wafat di tahun 1568, Fathahillah menjadi Sultan Kesultanan Cirebon, di mana ia berperan sebagai kepala pemerintahan di Pakungwati selama 2 tahun, antara tahun 1568 sampai ia wafat di tahun 1570. Setelah ia wafat, Fathahillah dimakamkan bersebelahan dengan makam Sunan Gunung Jati, kompleks perumahan Astana Gunung Sembung, yang sekarang terletak di Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Tahta Kesultanan Cirebon selanjutnya diwariskan kepada Zainul Arifin, cicit Sunan Gunung Jati yang bergelar Panembahan Ratu. Demikian Ibu dari saya. Oke, terima kasih Bu Rosinda. Saya rumahnya deket musola ya, jadi suara puji-pujian masih terdengar. Apakah nampak? Terdengar. Bu, ada Bu, ada. Iya. Oke. Suara saya terdengar bersaing dengan suara puji-pujian musola, enggak ya? Iya Bu. Bu, masih lebih jelas suara Ibu. Ada dekonya tapi kencang. Ini jelas. Oh, ya, Bu. Oke, terima kasih 3 kelompok yang sudah berpresentasi dan menambah ya pengetahuan. Saya tidak bisa membayangkan kalau tidak ada mata kuliah Cirebon Studies, tidak mungkin orang luar Cirebon itu mempresentasikan tentang Cirebon. Jadi suaranya bergelombang, Bu. Bu, suaranya memantul, Bu. Jadi enggak jelas. Iya, memantul ya. Isinya jelas kok Pak Abdul Karim. Oke. Oh, berarti cuma di tempat saya aja yang suaranya Pak Bu Rosidar tadi, ada Pak siapa yang dari NTB tadi. Tapi itulah asiknya ya, asiknya kita berpresentasi itu seperti itu. Jadi dari bawah saya menjelaskan tentang siapa Fathahillah dan memang kontroversi ya, maksudnya sejarah kebenarannya yang terbenar yang mana tetap aja itulah multi perspektif. Sama halnya ketika di simbol macan Ali ada pengaruh Iran. Lah, karena memang kayak teori masuknya Islam di Indonesia juga termasuk dari Persia. Bukan hanya di lambang Cirebon aja, kerajaan Cirebon, di kita kehidupan masyarakat lokal kita itu udah nampak banget. Misalkan ada, kalau zaman sekarang mungkin ada metode Umi, ada metode Iqra gitu kan. Zaman dulu kan kalau saya kecil tuh belajar ngaji bukan pakai Iqra seperti itu. Saya belajarnya misalkan alif di fathah A, alif di kasroh I, alif di domah U. Iya kan? Apakah seusia kita? Iya Bu, dulu tuh. Ya, itu ternyata pengaruhnya dari Persia. Nah, iya berarti seusia ya kita ya. Itu tuh pengaruh dari Persia. Artinya apa? Teori Persia masuk ke Islam ke Indonesia itu lebih lama, kurang lebih di abad ke-7. Ya, teorinya Persia, karena kan teori Islam masuk ke Indonesia aja ada banyak. Makanya kan ada pendapat tentang bahwa Islam itu memang dari banyak negara, termasuknya tadi dari sejarahnya, ada yang dari Gujarat, kemudian ada yang dari Cina, bahkan dari Cina. Makanya ada ya, karena ada kontroversi juga bahwa konon Wali Songo itu malah Chinese, bukan Arab. Ya, itu kan perspektif dan betapa hasanah tentang teori masuknya Islam ke Indonesia aja beragam, apalagi perspektif dalam berislamnya gitu. Jadi seperti itu. Kemudian memang kalau kenapa kayak apa Cirebon itu kerajaannya sangat dekat banget dengan Belanda. Makanya di era Cirebon itu ada masa peteng.
Jadi tidak terlacak tuh, maksudnya kebenaran ketika ada kontroversi di keraton tuh nggak terlacak gitu. Jadi bukunya atau sumber referensi atau naskah itu nggak ada. Akhirnya kan ada klaim bahwa keturunan yang resmi yang ada di keraton juga menyebar. Seperti itu yang ada di kalangan aja. Oh, yang keturunannya Sunan Gunung Jati misalkan ternyata itu adanya di pesantren-pesantren di wilayah Cirebon. Makanya syiarnya itu syiar agama, bukan tentang kepemilikan kekuasaan. Tapi itu juga perspektif dan versinya masing-masing. Kemudian yang tadi dijelaskan kayak siapa Sri Kandinya Cirebon itu saking saktinya si Nyai Nyimas Gandasari itu kan ketika berseteru dengan kerajaan Galuh itu ada wilayah yang itu sungainya disebarkan racun. Kemudian kata Sunan Gunung Jatinya, kemudian sama itu yang suruh ngencingin tuh Nyimas Gandasari untuk menetralisir racun yang ada di aliran sungai. Akhirnya sungai itu sehat kembali, bisa digunakan oleh masyarakat dan akhirnya menjadi sebuah kawasan. Namanya kawasannya itu Kedung Bunder. Itu masuk ke wilayah Kabupaten Cirebon. Kecamatannya Kecamatan Gempol, itu berarti dekat Kempek. Mungkin Bapak Ibu tahu wilayah Kempek yang pesantren Kempek itu dekat. Seperti itu. Itu saktinya, muridnya aja sakti kalau secara logika, apalagi gurunya gitu loh. Ya, seperti itu. Kemudian dari presentasi teman-teman juga kayak tadi tentang adanya wabah. Makanya ketika ada pandemi COVID di Kabupaten Cirebon itu merujuknya ke situasi yang kemarin yang tadi dipresentasikan tentang adzan pitu sama Pak Muhammad Ridwan ya. Itu kan cara menetralisir wabah itu kan pakai adzan pitu, kemudian kubah menjangan wulungnya, kubahnya Masjid Cipta Rasa loncat ke kubah masjid di Banten. Makanya lihat aja deh kalau Bapak Ibu searching ya, mungkin lihat Masjid Cipta. Saya ke masjidnya Bu, masuk saya ke masjidnya, terus emang di situ ada mic-nya 7 berjajar Bu. Iya memang. Dan kalau masuk di Masjid Cipta Rasa itu kan pintunya kan kayak pintu kecil, kayak pintunya The Hobbit ya Pak. Jadi nunduk kan? Kecil, ada beberapa pintu yang masuk gitu. Itu bisa ditutup dan dibuka kapan saja, tergantung keperluan itu Bu. Tapi kalau perempuan itu nggak boleh masuk situ Pak. Jadi yang masuk tuh boleh laki. Itulah yang membuat saya iri. Kenapa laki-laki bisa sedangkan perempuan bisa? Itu artinya apa sebenarnya? Bahwa kita itu nggak boleh sombong. Makanya kalau apa tuh masuknya nunduk. Itu rata-rata filosofi ya. Boleh masuk bagi perempuan itu apa Bu? Saya tuh belum melacak itu karena saya kan rumahnya jauh ya, mau ke Cipta Rasa itu kalau Mulu dan Aja atau Sekaten. Tapi Sekaten pun saya tidak datang ke sana gitu. Jadi saya juga kenapa gitu, padahal tuh ngintip-ngintip sih bisa gitu. Tapi kalau mau masuk tuh kayaknya agak gimana gitu. Ya mungkin karena budaya kita kan patriarki memang gitu kan. Seperti itu. Kemudian makanya barangkali searching masjidnya Cipta Rasa itu nggak ada kubahnya, tapi masjid yang ada di Banten itu kubahnya numpuk ada 1, 2, 3 atau 4 gitu loh. 1, 2, 3, 4 masjid itu maksudnya tuh real gitu ya. Kemudian yang tadi petatah petitihnya Sunan Gunung Jati tentang titip ingsun itu memang kalau mungkin pernah ada yang ke makamnya Sunan Gunung Jati itu di masjidnya Sunan Gunung Jati itu ada tulisan seperti itu. Makanya kalau ke makamnya Sunan Gunung Jati itu banyak yang minta-minta karena ada legitimasi dalil itu gitu loh. Jadi ada yang memanfaatkan itu gitu loh. Padahal kan siapapun kamu gitu kan, baik itu pemerintahan atau lembaga atau apapun itu sebenarnya harus mengurusi sesuai dengan pasal di UUD 45 menurut saya ya, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara gitu loh idealnya tuh. Jadi kalau artinya kan Sunan Gunung Jati itu memiliki visi yang luar biasa terhadap konteks sosial gitu loh. Jadi enggak secara ideologis normatif saja tentang mengajarkan Islam, tapi secara sosial juga yang fakir miskin itu sangat diperhatikan. Itu salah satu petatah petitihnya aja, belum petatah petitih atau pesan yang lain. Kemudian kalau penetapan Sunan Gunung Jati itu memiliki legitimasi karena dia memang terahnya kerajaan itu ya, maksudnya
Kerajaan Galuh, Kerajaan Pajajaran, karena tadi sudah kita saksikan bahwa memang Cirebon pada sejarahnya awalnya kan selalu menyetorkan upeti itu gitu loh. Karena biasa kan seperti itu, karena itu juga sebagai bentuk tunduk. Tapi ketika tidak menyerahkan upeti kan berarti udah nggak tunduk. Ini loh negara merdeka gitu kan, situasinya seperti itu. Makanya Kerajaan Cirebon ini juga awal mulanya kan kalau menilik sejarahnya juga kan, saya mungkin pernah bilang di kelas ini bahwa sistem pemerintahan tertua di Indonesia itu desa. Negara tidak, negara Indonesia baru lahir sekarang 1945. Diinisiasi oleh kelompok muda tahun 1928. Artinya kerajaan itu jauh melampaui itu gitu loh. Makanya kalau di desa perseteruan calon kepala desa atau calon guru itu lebih nampaknya ke psikologis daripada calon dewan atau presiden itu ya berseteru tapi nggak mengakar gitu. Akhirnya kan larinya ke situ sebenarnya kan. Karena luar biasa sistem pemerintahan tertua itu di desa, dan desa itu rata-rata di bawah naungannya kerajaan. Dan makanya sekarang pemerintahan yang ada di negara kita itu selalu merangkul kerajaan seperti itu. Makanya kalau di tiap tanggal 17-an atau apapun melibatkan tokoh-tokoh kerajaan dari Sabang sampai Merauke gitu. Kemudian dari segi, saya menerangkannya dari depan ke belakang ya. Kemudian sehebat-hebatnya Sunan Gunung Jati kalau kita telisik berguru gitu loh. Ya kan? Jadi akhirnya proses untuk belajar tidak memandang usia, tidak memandang kelas gitu. Jadi prosesnya itu kan luar biasa gitu. Sunan Gunung Jati juga manusia gitu loh. Maksudnya tuh akhirnya proses itu dilalui. Terus kemudian ada kayak kerajaan Pakuwati. Konon katanya Sunan Gunung Jati juga sebenarnya istrinya kurang lebih jumlahnya 6 kalau nggak salah. Tapi yang adanya itu ya itu Keraton Pakuwati itu, karena memang Pakuwati itulah yang kayak mungkin persembahan yang dibuat akhirnya menjadi Keraton Pakuwati itu. Seperti itu. Kemudian ya karena Sunan Gunung Jati juga beristri anaknya gurunya ya, Syekh Datu Kafi memiliki putri bernama Nyi Rara Jati yang akhirnya menjadi istrinya Sunan Gunung Jati. Dan kalau Bapak Ibu punya kesempatan atau berkunjung Cirebon, komplek pemakamannya Sunan Gunung Jati itu berseberangan dengan bukit di depannya komplek makamnya Syekh Datu Kafi gurunya tersebut. Jadi berseberangan gitu jadi posisinya. Karena perlu kita tahu kenapa makam-makam itu berada di bukit. Kalau Bapak dan Ibu ingat bahwa kalau konsepnya Hindu Buddha itu dimakamkan kan yang paling tinggi ya, di gunung-gunung gitu loh. Jadi kan masih ada pengaruhnya. Jadi kalau yang tinggi tuh berarti seperti dekat dengan nirwana. Jadi ya udah di Gunung Sembung gitu. Tapi untuk memiliki akses masuk ke makam Sunan Gunung Jati juga nggak bisa masuk langsung gitu kan. Pasti cuma di depannya saja. Itu akses hanya untuk orang tertentu biasanya. Dan artinya Sunan Gunung Jati itu begitu sakral di Cirebon gitu. Seperti itu. Itu sekilas tentang mata kuliah kita di 3 pertemuan ini, di 3 presentasi ini. Gimana Bapak Ibu? Kalau ini Bu, gurunya Sunan Gunung Jati kan ada Syekh Nurjati ya? Iya. Nah itu tidak diceritakan di paper itu Bu? Atau ada mungkin sejarah yang tidak lengkap gitu? Ada di situ di makalah ya, maksudnya Syekh Nurjati itu kan gurunya, Syekh Datu Kafi itu namanya alias. Oh, Syekh Datu Kafi ya, Syekh Nurjati itu. Iya. Soalnya juga ada yang kontroversi, ada bilang Syekh Nurjati ya Gunung Jatinya, tapi sependek pengetahuan saya Syekh Nurjati itu Syekh Datu Kafi, ada yang mengatakan seperti itu. Ya, lagi-lagi ke perspektif, karena kita kan mungkin budaya literasinya kurang ya, jadi sejarah yang itu tuh kadang buram, jadi akhirnya kita menerima berbagai perspektif aja gitu. Kayak teori masuknya Islam di Indonesia yang benar yang mana, atau kenyataannya kita semuanya Islam gitu kebanyakan. Ya kan? Ya itu kan seperti itu gitu. Sekarang nanti masuk lagi trennya Islam kan berkembang lagi gitu kan. Gitu ada gerakan transnasionalisme dan lain sebagainya, itu kan perkembangan dari proses perubahan sosial yang nggak mungkin kita hentikan dengan dinamika sosialnya, dengan permasalahan yang semakin kompleks, plus kemudian dengan kenyataan bahwa memang kita terdiri dari masyarakat multikultur gitu, secara sosiologinya seperti itu. Gitu. Nanti
nanti akan saya di kolom diskusi akan saya pertanyakan ini biar nanti pendapatnya Bapak Ibu bisa terekam di portal. Karena kita kan 4 kali pertemuan, 5 kali atau 4 kali ini kita ini belum ada kolom diskusi. Jadi biar diskusinya ada gitu di portal gitu Bapak Ibu. Bagaimana? Ya Bu, setuju Bu. Iya, Bu. Iya. Terima kasih. Saya sudahi ini luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu nih semuanya. Dan saya pengennya open kamera semua sih biar kita bisa screenshot gitu loh. Ya, yang pegang laptop maksudnya tuh pas kita kuliah tuh buka kamera semua gitu loh, seakan-akan. Saya pakai HP, Bu. Enggak pakai laptop. Siapa yang pakai laptop? Saya Bu. Ujang, Bu. Ayo, silakan Pak Ujang, Pak. Pak Ujang, siap-siap. Ayo open kamera semuanya. Ayo open kamera. Iya, Pak Ujang mau mandui senyumnya biar pada mandui. Siapa Kang Ujang? Ya, Bang Ujang, ambil gambar nih. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, sudah Pak? Ya, sudah. Oke. Oke, belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah aja. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Atas Sama-sama, Bu. Ya, atas perhatiannya. Nanti kita sinkronus lagi berarti 4 kelompok ya. Jadi biar kita pas 4 pertemuan tuh teman-teman bisa open mic semua, open kamera semua pas presentasi gitu. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Semua kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya Terima Bapak kasih Ibu. Bu Dasen.